Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Guru. Di sini Bu Guru akan menerangkan mengenai penggunaan konsep barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya sudah siap ya? Tetap semangat mematuhi protokol kesehatan, sering cuci tangan, dan semoga selalu dalam lindungannya. Oke? Bu Guru akan mengulas pelajaran yang tempo dulu, yang pertemuan kemarin mengenai barisan dan deret untuk mengingatkan kalian kembali. Di sini kemarin kita sudah mempelajari mengenai pola bilangan. Masih ingat ya? Kemudian mencari suku n barisan aritmatika. Terus jumlah n suku pertama deret aritmatika. Menyelesaikan masalah sehari-hari berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, untuk pertemuan kali ini Bu Guru akan mencoba ya. Pertemuan kita ini yaitu tentang menyelesaikan masalah sehari-hari berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Oke. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menerapkan konsep aplikasi atau barisan dan deret aritmatika dalam menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ya. Rumus suku n barisan aritmatika. Bu Guru hanya mengulang di sini. UN sama dengan A plus N-1 kali B, di mana UN adalah suku ke N, B adalah beda selisih dua suku yang berdekatan, yaitu dirumuskan dengan UN dikurangi UN-1. Sedangkan A sama dengan U1 atau sama dengan suku bilangan pada urutan pertama. Lanjut. Kemudian pertemuan yang lalu kita juga mempelajari mengenai deret aritmatika. Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah sampai UN. Dirumuskan Sn adalah N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Atau ya, Sn sama dengan N per 2 kalikan A plus UN. Rumus itu digunakan jika UN-nya diketahui, di mana B yaitu beda selisih dua suku yang berdekatan, UN dikurangi UN-1, A sama dengan U1, suku atau bilangan pada urutan yang pertama. Sedangkan Sn jumlah suku pertama sampai dengan suku ke N, atau jumlah N suku pertama. Nah, di sini pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menyelesaikan masalah sehari-hari berkaitan dengan konsep barisan dan aritmatika. Misalkan di sini ada sebuah contoh, Iva seorang penumpang taksi. Dia harus membayar biaya buka pintu sebesar 15.000 dan argornya yaitu Rp2.500 per kilometer. Nah, misalkan di situ buka pintunya, kemudian jaraknya itu 1 km, per argornya itu ya 2 km, 3 km, 4 km. Nah, silahkan kalian lihat di situ. Ya. Buka pintu yang pertama, yaitu ya, berarti 15.000 itu. Kemudian pada argonya 1 km itu kan naik 2.500 ya, sehingga menjadi 17.500. Kemudian pada jarak 2 km menjadi 20.000, sehingga kemudian 3 km itu menjadi 22.500. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa yang harus Iva bayar pada kilometer keempat. Caranya bagaimana? Ya, penyelesaiannya seperti ini. Diketahui bahwa tadi A-nya adalah suku yang pertama adalah 15.000, sedangkan B adalah 2.500. Bedanya yang ditanyakan adalah U5. Jawab. U5 adalah A plus N-1 kali B.
A-nya adalah 15.000 ditambah 5 min 1 kalikan 2.500. Sama dengan 15.000 ditambah 4 kalikan 2.500. Sehingga 15.000 ditambah 10.000 diperoleh 25.000. Jadi, uang yang harus dibayar Iva pada jarak 4 km adalah Rp25.000. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Rido mempunyai ayam setiap hari bertelur. Ayam tersebut bertelur 3 butir pada hari pertama. Ya. Sehingga satunya di situ adalah 3. Kemudian untuk hari berikutnya, ya, ayam itu bertelur sebanyak berapa di situ? Ya, ternyata di situ sebanyak 5. Kemudian untuk hari berikutnya itu juga sama, yaitu hari yang ketiga itu bertelur sebanyak berapa itu ya? Tunggu. 7. Nah, yang ditanyakan adalah banyak telur sampai hari ke-10. Penyelesaiannya bagaimana? Kita lihat. Penyelesaiannya di situ bahwa diketahui A-nya adalah 3, B-nya adalah 5, kemudian yang ditanyakan adalah S10. Jawab. Berdasarkan rumus deret aritmatika diperoleh bahwa Sn itu kan rumusnya N/2 kalikan 2A plus N-1 kali B. Karena yang ditanyakan adalah S10, sehingga di situ N-nya sebanyak 10 ya, sehingga 10 dibagi 2 itu 5, kemudian 2 kali A, 2 kali 3, ditambah 10 kurangi 1, kalikan B, B-nya yaitu 5. Sehingga dari situ diperoleh 5 kalikan 6 plus 18. Sehingga 5 kalikan 24, ketemunya adalah 120. Jadi, jumlah telur sampai hari ke-10 adalah 120 butir. Seperti itu ya, contohnya ada 2, saya kira sudah cukup. Nah, kemudian diskusi kelompoknya, nanti kamu kerjakan soal seperti ini ya. Nah, kamu lihat di situ. Dalam sebuah ruangan terdapat 20 baris kursi. Banyak kursi pada baris pertama 20 buah. Dan pada setiap baris berikutnya terdapat 5 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Tentukan banyaknya kursi dalam ruangan tersebut. Silahkan nanti soalnya itu kamu diskusikan dengan teman sekelompok kamu yang kemarin sudah Ibu Guru bagi dalam Google Classroom ya, kelompoknya itu. Nah, ada kira-kira yang ditanyakan? Kalau enggak, sampai di sini dan silahkan berdiskusi dengan kelompok kalian. Nanti kita bahas pada Google Meet. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.